Al-Quran adalah amanah. Amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adalah Hamzah bin Zayyad. Hamzah Az-Zayyad, Hamzah bin Habib Az-Zayyad, seorang imam qiraat. Pernah bermimpi. Disebutkan dalam kitab Sifatus Safwah bahwa mimpi terjadi kiamat dan akhirnya dipanggillah para ahli Al-Quran. Dia merasa berhak untuk menjadi ahli Al-Quran. Akhirnya dia ikutan dipanggil. Pas hampir masuk ke ruangan itu, dikatakan, ada yang mengatakan la yadkhul illa ahlul Quran. Tidak boleh masuk kecuali yang ahli Al-Quran. Akhirnya dikatakan, saya pun akan akhirnya balik kanan untuk kembali, merasa tidak berhak untuk masuk ke tempat tersebut. Tapi kemudian dipanggil, ya Hamzah, ila aina tadhhab? Wahai Hamzah, kemana engkau akan pergi? Dipanggil akhirnya. Kata Hamzah akhirnya dites. Dia akhirat ikhwas semuanya dites. Ditanya lagi bacaan Al-Quran. Diminta pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bacaan saja, tapi ditanya juga kepada siapa kamu belajar. Hamzah itu ditanyain, kamu belajar kepada siapa? Sebut gurunya. Disebutkan gurunya sampai ke Rasulullah SAW, sampai ke Jibril alaihissalam. Ini bentuk pertanggungjawaban belajar. Maka ada pesan Iqra'ul Qur'ana kama 'ullimtum. Bacalah Al-Qur'an sebagaimana yang telah diajarkan kepadamu. Ya kalau kita nggak belajar bagaimana? Coba kebayang nggak? Bayangkan oleh antum semuanya. Sekian nanti karena ada dalam hadis sebutan ya, yuqalu li sahibil Qur'an iqra. Dikatakan kepada sahabat Al-Qur'an, iqra. Bacalah Al-Quran, bacalah. Nanti di akhirat. Ini membaca bukan dalam rangka beribadah, tapi membaca dalam rangka menikmati hasil. Satu-satunya perkataan adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diulang nanti di akhirat. Suruh baca coba. Antum kalau suruh baca, iqra. Bacalah. Mau baca apa? Terus ditanya, kamu siapa yang mengajari kamu seperti ini? Oh, saya nggak belajar. Terus bagaimana jawabannya? Belum lagi bacaan-bacaan yang parah-parah, yang keluar dari aturan bahasa Arab sehingga tidak memiliki makna. Inilah kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendapati Hisham bin Hakim yang sedang sholat. Sedang sholat yang dibaca waktu itu surah Al-Furqan. Akhirnya Umar bin Khattab mendapati, ini bacaan kok aneh. Lain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada aku. Hingga hampir saja Umar bin Khattab menghentikan sholatnya Hisham bin Hakim. Hampir-hampir saja diputus tuh sholatnya. Selesai sholat langsung dipegang kerah bajunya oleh Umar bin Khattab. Dia nanya, ya Hisham, man 'allamak? Siapa yang mengajari engkau bacaan Al-Quran ini? Hisham menjawab, Rasulullah SAW. Umar bin Khattab mengatakan, kadzabt, kamu dusta, kamu bohong. Akhirnya mereka pun berdua menghadap Rasulullah SAW. Ini salah satu bentuk tanggung jawab bagaimana menjaga apa yang diajarkan oleh guru. Ini menjaga kebiasaan orang belajar membaca Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran itu harus talaqi, belajar kepada guru. Tidak bisa otodidak. Meskipun sekarang sarana banyak, ada YouTube, ada video, ada MP3, ada dan sebagainya, tapi ini sarana pendukung. Belajar kepada guru itu harus tetap ada. Kenapa? Karena dengan belajar kepada guru, guru mengoreksi bacaan kita. Guru mencontohkan bagaimana membaca. Akhirnya demikianlah budaya yang sejak dahulu dilakukan oleh para generasi sebelum kita dalam menjaga kemurnian bacaan Al-Quran. Akhirnya mereka menghadap ke Rasulullah SAW, masing-masing sebelum baca, iqra ya Hisham. Hisham membaca akhirnya. Selesai baca, Hisham akhirnya direkomendasi oleh Rasulullah SAW. Hakadha unzil, demikianlah Al-Quran diturunkan. Ini rekomendasi yang paling sakti, rekomendasi yang paling tinggi. Hakadha unzil, demikianlah diturunkan. Dan tidak ada manusia yang bisa mengatakan perkataan ini kecuali Rasulullah SAW. Karena yang mendapatkan wahyu secara langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril adalah Rasulullah SAW. Umar kemudian membaca juga. Umar membaca pun juga demikian. Dia rekomendasi hakadha unzil, demikianlah Al-Qur'an diturunkan. Nah, dan para sahabat radhiyallahu anhum berpegang dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, demikian ikhwah semuanya. Jadi berikutnya, ini di kesempatan yang lain, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dipanggil oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW mengatakan kepada Ubay, ya Ubay, aku diperintah, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan surah Lam yakunil ladzina kafaru.
Ya, tadi Rasul katakan Rasulullah SAW katakan innallaha amaroni an aqra'a alaik. Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala menyuruhku untuk membacakan Al-Qur'an kepadamu, untuk mengajarimu. Maka mengajari surah Al-Bayyinah ini. Maka Ubay bin Ka'ab pun bertanya, "Sama wa sammani?" Allah menyebutkan namaku ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, "Na'am." Fabaka. Maka maka dia Ubay bin Ka'ab pun menangis. Ini adalah metode belajar membaca Al-Quran bagaimana guru memberikan contoh. Guru harus memberi contoh dan mengoreksi bacaan murid. Kalau antumnya guru nggak mengoreksi, nggak memberikan contoh, minta contohkan. Ini merupakan hak murid untuk bertanya kepada guru bagaimana membacanya. Atau sebaliknya, sekarang murid menyetorkan hafalan Quran, menyetorkan bacaan Al-Quran, ini juga keniscayaan. Nggak bisa nggak, harus. Ini yang dicontohkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bagaimana Rasulullah SAW minta kepada Ibnu Mas'ud agar membaca Al-Quran. Ya, bukan ngetes, tapi Rasulullah ingin menikmati bacaan Ibnu Mas'ud dan juga sekaligus bagaimana melihat, memperhatikan bagaimana bacaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini juga metode bagaimana murid membaca di depan guru. Murid menyetorkan bacaan kepada guru. Inilah talaqi. Guru memberikan contoh, murid mengikuti. Begitulah. Guru melihat bagaimana murid juga melihat bagaimana guru. Jadi nggak cukup dengan mendengar saja sebenarnya. Harus melihat bagaimana pengucapan, bibirnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Ini perlu diperhatikan. Baik. Demikian ikhwah semuanya. Ya, dan Ibnu Mas'ud, tokoh yang tadi saya sebutkan, ini pernah dalam satu riwayat disebutkan karena yuqi'u rajulan, mengajari seorang laki-laki. Abdullah bin Mas'ud mengajari seorang laki-laki, faqara ar-rajul, maka laki-laki itu membaca ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Di surah At-Taubah ayat 60 ada ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Lalu orang ini membaca lil fuqara'i, ro-nya ini ada ro, ya, ro di kata ini dibaca dua harokat. Tapi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkomentar, "Ma hakadha aqra'anihan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajariku seperti ini. Wa kaifa aqra'akaha ya Abu Abdurrahman? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari engkau wahai Abu Abdurrahman? Lalu Ibnu Mas'ud menjawab, "Aqra'aniha innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin famaddaha." Beliau panjangkan ro di lil fuqara'i lebih dari kadar biasanya. Tadi sahabat yang baca Al-Qur'an kepada atau yang belajar baca Al-Qur'an kepada Ibnu Mas'ud ini adalah membaca lil fuqara'i sudah panjang tapi kurang panjang. Dan dalam sudut pandang bahasa, menurut bahasa, lil fuqara'i yang penting sudah panjang, enggak diatur seberapa panjangnya, enggak ada salahnya. Tidak salah secara bahasa. Tetapi secara bacaan Al-Qur'an ini belum sempurna. Maka dikritik oleh Ibnu Mas'ud. Bukan begitu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini bukanlah kesalahan berat, tetapi ditolak oleh Ibnu Mas'ud. Bagaimana kalau sekiranya kita baca Quran, salahnya berat, nggak mau belajar lagi. Kalau masih belajar nggak ada masalah, salah-salah nggak ada masalah. Tapi kalau udah nggak mau belajar lagi, masih salah-salah, subhanallah. Ya, itu ya semuanya. Bagaimana menjaga amanah bacaan Al-Quran. Dan bacaan Al-Quran itu ada frame-nya, ada koridornya bahwa bacaan kita harus tartil. Ya, mungkin sering diterjemahkan tartil itu perlahan, tapi sebenarnya lebih jauh dari itu makna tartil. Bacalah Al-Quran warattil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan setartil mungkin. Ali bin Abi Thalib mendefinisikan tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi ada dua sisi sebenarnya dalam bacaan Al-Quran kita itu. Yang pertama, perbaiki huruf. Yang kedua, kenali di mana kita harus berhenti. Selain itu juga, dari mana kita harus memulai. Dari dua poin ini, poin satu, perbaiki huruf. Ini yang pertama, perbaiki huruf. Kemudian yang kedua, mengenal bagaimana berhenti, di mana berhenti, dan dari mana harus mengulang lagi. Dua poin ini kalau kita bisa kuasai, dan target kita belajar membaca Al-Quran itu adalah dua ini, artinya kita membaca Al-Quran tidak perlu pakai terjemahan lagi. Ya, di nomor satu ini perbaikan huruf-hurufnya, pengucapan huruf-hurufnya, pengucapan kata-katanya, kalimat-kalimatnya. Sedangkan yang kedua, ma'rifatul wuquf ini, memahami kandungan kalimat-kalimatnya.
Artinya kita hendaknya mengerti bahasa Arab. Jadi belajar membaca Al-Quran itu bukan sekedar bisa baca, tapi sesungguhnya ada target yang lainnya. Kita harus tahu kenapa kita berhenti di tempat ini. Dan harus mengulang dari mana lagi. Tanya kepada antum, kenapa saya ngulang di sini? Kenapa, maknanya seperti apa? Kita kan sering kali nggak peduli. Yang penting pokoknya ngulang. Yang penting udah berhenti terus lanjut lagi. Nggak bisa seperti itu semuanya. Ada aturan yang harus ditaati. Ini penting. Karena nanti akan kita lihat beberapa contoh, mudah-mudahan waktunya cukup nih ya. Tinggal berapa menit lagi? 12 menit lagi. Ya, percepat mungkin. Yang pertama, perbaikan huruf. Perbaikan huruf ini dalam atau bisa dimaknai ada sisi tajwid. Selain itu juga huruf-hurufnya berkaitan dengan bahasa Arab. Ini penting, sangat penting bahkan. Gitu. Perbaiki pengucapan huruf, ini poin yang pertama. Bobotnya 50%. Mengenal bagaimana berhenti, di mana berhenti, ngulang lagi dari mana itu satu bab, tetapi bobotnya juga 50%. Ini perbaiki pengucapan huruf ini babnya banyak, tapi 50%. Yang itu tentang wakaf, menghentikan bacaan itu satu bab, tapi bobotnya 50%. Karena saking beratnya bobot itu, makanya ada satu disiplin ilmu lagi, namanya ilmu wakaf dan ibtida. Ilmu tentang menghentikan bacaan Al-Quran dan memulai bacaan. Di luar ilmu tajwid. Meskipun dalam buku-buku tajwid kita jumpai ada bab wakaf, tapi sesungguhnya bab wakaf itu bukanlah sekedar bab, tapi dia adalah satu disiplin ilmu. Ini yang sering kita lalai. Baik. Ya, ini ada beberapa kesalahan mendasar berkaitan dengan memperbaiki huruf. Yang pertama, kalau salah huruf, tertukar huruf, pasti salah. Pasti salah, karena akan menimbulkan makna yang lain, makna berubah, atau tidak memiliki makna, tidak ada artinya. Ini pentingnya ikhwah semuanya. Dan kita sebagai orang non-Arab, hendaknya belajar bagaimana mengucapkan huruf Arab itu dengan baik. Jangankan kita, orang Arab saja, apalagi orang Arab sekarang yang notabene pengucapan huruf-hurufnya seringkali sudah berubah dari bentuk kefasihan orang Arab berbahasa Arab, mereka juga wajib belajar makharijul huruf dan tempat-tempat keluar huruf. Apalagi kita harus berlatih. Nah, itu juga harokatnya. Nah, ini panjang dan pendek nih, ini prinsip sekali. Panjang pendek ini. Salah memanjangkan, misalkan kita baca ba, terbaca menjadi ba, nambah huruf. Bi, dibaca menjadi bi, nambah huruf. Bu, jadi bu, nambah huruf. Atau sebaliknya, ba, dibaca ba, pendek, mengurangi huruf. Ini penting, panjang dan pendek ini. Dan ini mengubah arti. Nanti kita akan lihat. Ya. Mana yang huruf bersukun, mana huruf yang ganda, kita harus perhatikan. Baik, ikhwah semuanya. Ini saya tampilkan surah Al-Ahqaf ayat yang keempat di halaman 502. Ada kata yang saya beri warna merah. Ya, ini mungkin sekedar tes kemampuan kita dalam membaca ini. Bagaimana kalau kita berhenti di fis samawat lalu memulai dari kalimat ini? Mungkin saya nggak perlu karena waktu terbatas nggak perlu jawab dari antum, tapi antum punya masing-masing punya jawaban ya. Kemungkinan jawabannya a'tuni. Kemungkinan kedua i'tuni. Kemungkinan ketiga u'tuni. Kemungkinan keempat ituni. ABCD lah gitu. Biasa kita suka pilihan ganda-ganda kan. Ganda-ganda, 4 pilihan ganda-ganda. Kalau 2 ganda itu kan 2. Iya. Fathah, a'tuni, i'tuni, u'tuni dan ituni. Mana yang benar? Mana yang benar? Yang paling salah adalah a'tuni. Yang paling salah adalah a'tuni. Enggak mungkin hamzah wasal dibaca fathah sedangkan huruf keduanya bukan lam ta'rif. Nggak mungkin a'tuni. Yang kedua, yang juara 2 salahnya itu yang baca u'tuni. U'tuni itu peringkat kedua salahnya. Dan ini biasanya orang yang pernah belajar yang baca u'tuni. Kenapa dibaca u'tuni? Huruf ketiganya itu mau Ustaz, maka jadi u. Oke, kamu belajar, tapi belum selesai belajarnya. Udah keburu menganggap alumni. Ya, belajar dulu, selesaikan belajarnya. Baik, yang ketiga membaca i'tuni. Bagaimana kamu baca i'tuni? Ya, karena huruf ketiganya ini bukan dhamma asli. Oke, bagus. Tapi masih salah juga. Nggak ada orang Arab mengucapkan i. Nggak ada a, i, dan u. Yang benar ituni. Dengar ya, sinyalnya bagus antum. Ituni. Coba dengarkan tilawah mas saya nanti. I 2 harokat, i panjang. Ituni. Jelas ya ikhwas semuanya? Jadi bukan ituni, bukan u'tuni, bukan a'tuni. Salah semua itu tiga-tiganya. Salah, bukan kurang benar, salah. Pakai SH, padahal SH itu transliterasi SY, Shin untuk bahasa Inggris gitu. Bahasa Jermannya SCH, bahasa Prancisnya CH. Itu mah transliterasi ke huruf Latin mah bebas terserah. Antum mau tulis IA saja nggak apa-apa, insya Allah. Tapi pengucapannya,
Kalau nulis Arab baru nih, in spasi, sya spasi, Allah spasi. Benar baca Quran itu lebih prioritas. Yang menyelamatkan kita itu baca Quran. Baik, gitu ya semuanya. Ini ada perubahan huruf. Ya, yang fatal-fatal ya. Misalnya kata alim. Ini kadang kita kesulitan mengucapkan ain. Kemudian berubah jadi hamzah misalnya. Apa artinya alim maha mengetahui? Kalau alim pedih, ya Allah pedih. Allah maha mendengar lagi pedih. Subhanallah. Jadi harus belajar bagaimana mengucapkan ain. Jangan juga baca ngalim. Terus samingun ngalim. Enggak juga, enggak bisa diterima juga. Belajar bagaimana ai'u. Dan bagaimana mengucapkannya. Sebenarnya kalau kita tahu di mana posisi pengucapan hurufnya, insya Allah kita mudah mengucapkannya. Cuma yang masalah itu hanya dikatakan huruf ain dari tengah tenggorokan. Kemudian salah pula menempatkan mana yang tengah tenggorokan. Ini masalahnya. Katanya tengah tenggorokan ini, padahal ini bukan tengah tenggorokan. Ini pita suara, pita suara ini yang paling jauh, pangkal tenggorokan paling jauh. Ini huruf hamzah yang di sini. Pantas saja kita salah mengucapkan a i u iyyaka na'budu. Subhanallah. Harusnya dikatup epiglotis ya semuanya di sini. Antum, saya ada gambar-gambar tapi sini karena nggak ada waktunya. Jadi kalau ada gambarnya mungkin memudahkan. Na'budu sami'un alim, dan nggak perlu berlebihan, biasa saja, bikin natural saja. Gitu ya semuanya. Ya. Ini ada penggalan ayat. Saya akan sebutkan ayatnya. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ya, saya baca ta'lamun dan ya'lamun. Dan kemungkinan antum akan mengoreksi bacaan saya ta'lamun dan ya'lamun itu. Yaitu kenapa kok pakai hamzah? Kenapa nggak pakai ain? Ini pentingnya kita memastikan huruf ketika menghafal. Seringkali kita yang kayaknya bunyinya gini deh, kayaknya. Ini penting. Para murabbi, para pembimbing, para mentor semuanya perhatikan. Antum bertanggung jawab memperhatikan bacaan Al-Quran. Antum akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa antum oke-oke saja dengan bacaan yang belepotan, dengan hafalan yang kacau balau? Bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ruh mas'uliyah ini, tanggung jawab spiritual ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Maka kita harus benar-benar, nggak apa-apa strength, harus kalau ada binaan yang perlu belajar, harus belajar. Bahkan kita harus belajar sekali lagi, belajar lagi. Ya, jangan sampai nanti yang penting vokalnya AIU-nya benar, nggak bisa. Ya Allah subhanallah. Saya ketemu orang yang hafalannya banyak, berupaya dalam waktu yang lama, energinya banyak terbuang, biayanya banyak dipakai, tapi nilainya nol. Nilainya nol, tapi dengan waktu, biaya, energi tadi, nilainya jadi minus. Mending nggak usah hafal sama sekali. Udah gitu dibenerin susah lagi. Orang yang udah lancar itu seringkali susah dibenerin dibandingkan dengan yang nggak bisa. Jadi ngajar orang yang kosongan itu lebih mudah daripada orang yang sudah keisi. Apalagi kalau susah. Guru saya dulu ngajar kayak gini, kalau udah gitu, biasanya udah nggak bisa lagi. Kalau gitu saya bilang udah berhenti aja lah, nggak usah belajar. Kalau udah mengatakan guru saya dulu bilangnya gini, ya ilmu ya tajaddad. Boleh jadi guru kita dulu pengetahuannya seperti itu, keterbatasan dia. Gitu. Dimaklumi. Jangan sampai juga sebaliknya. Ketika kita tahu, wah ini benar ternyata gini, itu berarti guru saya dulu salah, terus dipublikasikan, itu guru saya salah itu ya, dijelek-jelekin, enggak juga. Gitu. Tapi perhatikan bagaimana kita harus mentajdid, memperbarui bacaan-bacaan Quran kita, berbagi keilmuan kita, terus belajar. Banyak hal yang kita ternyata nggak tahu, ya semuanya. Banyak hal yang kita nggak tahu. Ya, jadi jangan remehkan. Jadi saya tadi baca ta'lamun, dan ternyata ini surah An-Nisa ayat 104, bacanya ta'lamun, bukan ta'lamun. Ini in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, surah An-Nisa ayat 104. Bisa dicek antum di mushaf antum, atau saya salah kutip. Ya, ta'lamun pakai hamzah ya. Sekiranya kalian menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka juga menderita kesakitan sebagaimana kalian menderita kesakitan. Ini makna ta'lamun dan ya'lamun. Kalau menjadi ta'lamun, maka maknanya jadi apa? Sekiranya kalian mengetahui, maka sesungguhnya mereka mengetahui sebagaimana kalian mengetahui. Itu begini maksudnya. Kaifa khaluk. Nah, ada kisah. Saya Pak MC, saya mau izin menambah waktu ya. Ya. Halo Ustaz. Ya, mohon maaf. Ya, tafadhol Ustaz. Ya, jadi ada kisah seorang syekh di tahun 80-an atau berapa, udah lama.
berkunjung ke Turki waktu itu. Kemudian ada di antara penjemput di bandara di Ankara International Airport, ada yang menjemput dan bertanya kepada Syekh, "Kaifa khaluka ya Syekh?" Syekh tersenyum dan temannya yang tahu bahasa Arab memberikan isyarat bahwa yang diucapkan salah. Tapi rupanya dia nggak ngerti salahnya di mana. Akhirnya diulang lagi. Kaifa khaluka ya Syekh? Diperjelas pengucapan huruf ini. Dan Syekh menjawab, tufiya rahimahullah. Sudah wafat, semoga Allah merahmatinya. Loh, bagaimana ditanya apa kabarmu Syekh? Ditanya sudah wafat. Ya, rupanya salah mengucapkan. Harusnya bukan khol, karena khol itu artinya saudara perempuan, saudara laki-laki ibu. Paman dari garis ibu itu namanya khol. Harusnya kaifa haluk, pakai ha. Nah, ini juga transliterasi bebas ya, mau pakai ha, mau pakai ch, yang penting ucapannya hal. Kaifa haluk. Coba ucapkan kaifa haluk. Jangan kaifa haluk. Kaifa haluk. Ya, panjang pendeknya perhatikan ya, jangan sampai nanti pakai intonasi bahasa kita. Iya, kaifa haluk. Ya, ini kadang orang Indonesia tuh susah melupakan produk dalam negerinya. Ya, jadi harus ucapkan kaifa haluk. Pendek terakhirnya juga. Ya, ha-nya panjang. Pakai ha, bukan pakai ha. Kalau haluk nanti lain lagi artinya. Ini pokoknya berubah dikit aja udah salah. Ada sering kali nulis status la haula wala quwata illa billah. Apa artinya haul? Haul apa haul sih? Haul itu daya upaya, haul itu huru-hara. Subhanallah. Ya, dan lain sebagainya. Nah, ini ada Hamzah yang punya anak namanya, ini harus perhatikan. Nanti jangan sampai salah panggil. Mana yang nama anak laki-laki? Hamzah kah atau Hamzah? Ini yang sering saya katakan, saya paling nggak suka pakai variabel besar dan kecil. Ini hurufnya sama, fontnya ukuran 24 ini. 24 juga, dua-duanya. Nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil. Jangan kasih variabel huruf dengan besar dan kecil. Ucapkan ha, supaya orang nggak mikir, besar apa kecil. Begitu orang, ketika kita belajar kepada para masyayikh, native speaker, belajar huruf tuh gitu. Diucapkan ha, nggak dikasih variabel. Ha kecil, ha besar. Nah, ini ketergantungan ini yang mengakibatkan kita nggak bisa, atau kita nggak pede, nggak bisa mencerna, membedakan mana ha, mana ha. Jadi, ucapkan ha, ini. Ucapkan ha, ini. Begitu ya semuanya. Hamzah, nama orang laki-laki itu pakai ha. Sedangkan Hamzah itu perempuan, nama huruf. Ya, hati-hati ya. Ada lagi alif. Alif ataukah alif? Yang punya anak namanya alif. Apakah alif? Alif linya panjang ataukah linya pendek? Alif yang pendek itu nama huruf dan bisa disebut sebagai perempuan. Nama orang itu alif panjang linya, perempuannya alifah. Perempuannya alifah. Saya bawa seorang student di Berlin, ketemu dengan seorang syekh di sana waktu itu. Dia namanya Alif. Memperkenalkan diri kepada syekh. Alif. Kata syekh, alif. Namanya dikoreksi oleh syekh. Ya, beda alif dengan alif. Nah, ini ada makanan. Takjil apakah takjil? Mana kira-kira? Kita menyiapkan takjil apakah takjil? Untuk apa takjil itu? Dan ya, supaya bisa menyegerakan buka puasa. Mana menyegerakan itu? Menyegerakan itu takjil pakai ain, bukan takjil pakai hamzah. Ya, begitu ya. Wa na'udzubillahi min syururi, apa min surur? Anfusina. Ini juga para MC, para orang yang bawa acara-acara, perhatikan bagaimana mengucapkan, melafalkan kalimat-kalimat bahasa Arab. Pokoknya semua yang berbau Arab, cek lagi ketepatannya. Saya sering kali dengar di Indonesia bagian barat itu mengucapkan gitu. Apa wa ashabihi Rasulillah. Apa yang maksudnya? Bisa ada wassalatu wassalamu ala ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah. Ada ashabihi Rasulillah. Sering dengar itu? Kayaknya ini ada urutannya dari siapa orang pertama kali mengucapkan ini, kemudian turunan-turunannya nggak pernah ngecek lagi kebenarannya, akhirnya tinggal ikut. Kalau udah wa ashabihi, nggak perlu lagi sebut Rasulillah. Wa ashabihi, haknya itu udah menggantikan Rasulullah SAW. Itu di muqaddimah sering kali. Coba cek lagi. Para murabbi, para murabbiat, nanti murid antum, peserta antum, bila antum akan mendengarkan antum mengucapkan ini. Wa na'udzubillahi min. Saya ketemu di Belitung ini, di Belitung mengucapkan min sururi anfusina. Harusnya min syururi anfusina. Ya, kita berlindung kepada Allah dari
kegembiraan diri kita, saya katakan pada mereka, pantas antum sengsara mulu. Salah doa rupanya. Masa kita berlindung kepada Allah dari kegembiraan diri kita? Sengsara mulu, nggak pernah gembira, nggak pernah senang. Harusnya syurur, jamak dari syar. Berlindung dari kejahatan jiwa-jiwa kita, di diri kita semuanya. Di Medan saya dengar grup nasyid 9 orang membaca salawat badriyah. Ilahi salimil ummah minal afati wan. Mana kira-kira? Nikmah ataukah nikmah? Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah umat ini dari berbagai penyakit. Dan dia ucapkan wan ni'mah, fasih dengan ain. Ini juga bentuk kesengsaraan juga, salah doa. Masa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan dari berbagai nikmat, harusnya niqomah pakai qaf. Ini seringkali kita nggak cross check lagi sih huruf-hurufnya apa. Begitu ya Eva semuanya. Banyak lagi. Wallahu azizun hakim. Allah Maha Perkasa, dibaca aziz, gemuruh guntur, suara dada bergemuruh, itu aziz. Aziz Maha Perkasa. Pakai ucapan ainnya. Ya, panjang dan pendek ini. Ada Pak Jamal. Pak Jamal apa Pak Jamal? Ini juga hati-hati kalau manggil Pak Jamal. Jangan panggil Jamal. Karena Jamal yang pendek itu artinya unta. Harusnya Pak Jamal. Mau jauh, mau dekat, panggil Pak Jamal. Ya, dekat juga Pak Jamal. Jamal juga panjang ya, hati-hati. Jamal pendek itu artinya unta. Jamal yang panjang itu indah, cakep, ganteng. Ya. Khotib Jumat kita hari ini. Nah, itu hati-hati juga tuh yang MC yang mengumumkan sholat Jumat itu. Siapa khotibnya? Siapa khotibnya? Khotib ataukah khotib? Ya, khotib itu artinya peminang yang mengkhitbah. Khotib yang artinya panjang itu artinya yang berkhutbah. Hati-hati juga nih ya. Ya, ini juga ada yang baca surah Al-Humazah. Saya masbuk sholat berjamaah waktu itu. Imamnya membaca wailul likulli humazatil lumazah. Ayat berikutnya apa? Dia baca alladzi jama'a malau wa'addada. Apa artinya? Beda antara jamaah. Jamaah mengumpulkan, jamaah menggauli, menjima. Subhanallah. Ingat. Ini satu doang ya, satu. Ya, satu. Satu doang. Ya. Jadi jamaah beda lagi jamaah. Beda kan ya? Jamaah menjima, menggauli. Jamaah mengumpulkan. Padahal hanya beda dikit kan? Jamaah, jamaah. Masalah panjang dan pendek. Ini nggak bisa disampaikan. Gitu. Coba, summa titik-titik latus alunna apa latus alunna? Panjang pendek juga nih. Panjang ini salah judul ya, harusnya panjang pendek. Harusnya latus alunna. Ini benar-benar pasti, sungguh-sungguh. Kalau la yang panjang itu artinya tidak. Tuh, bertolak belakang kan? Yang tadinya pasti, sungguh-sungguh benar-benar. Kalau dibaca panjang jadi tidak. Baik, ini harusnya summa latus alunna. Benar-benar pasti. Kalau ini jadi pasti tidak ditanya. Summa yauma ya summa latus alunna yauma idzin 'anil na'im. Ya, terus lewat panjang pendek. Nah, ini juga banyak yang baca Rabbi Musa dari Rabbi Musa. Rabbi Musa dari Rabbi Musa dari Rabbi Musa jadi panjang. Ini juga seringkali salah mengucap. Nah, ini coba kalau baca doa belajar apa bacanya? Ya, mohon maaf dia ngeres siapa? Oh ya. Ya, seringkali Rabbi zidni panjang apa pendek? Rabbi zidni ilma ataukah Rabbi zidni ilma? Ingat iramanya coba bagaimana? Rabbi zidni ilma apa artinya? Coba perhatikan. Ayatnya waqur Rabbi zidni, Rabbi pendek. Ya Rabbku, beda dengan Rabbi. Rabbi itu Tuhanku. Maknanya kalau Anda baca Rabbi panjang artinya Tuhanku adalah tambahkanlah ilmu kepadaku. Harusnya Rabbi zidni ilma. Ingat, irama harus ikuti hukum, bukan hukum ikuti irama. Ya. Nah ini, warzukni apa? Fahma. Warzukni apa? Fahma atau fahma? Fahman. Ya, coba. Nomor 1 atau nomor 2? Nah, ini lagi pilkada nih, gimana pilkada? Atau nomor 1 atau 2? Ayo. Kalau kita nomor 2, harus nomor 2. Nomor 2. Nomor 2 aja ya. Nomor 2. Nomor 2, betul, nomor 2. Insyaallah menang. Alhamdulillah. Ya, betul ya. Dan Betul. ya Allah karuniakanlah kepadaku kalau Anda baca Fahman itu jadi arang. Pantas antum enggak pinter-pinter. Yang diminta arang rupanya. Ya Allah tambahkan arang kepadaku, karuniakan arang, minta arang. Arang buat bakar sate. Harusnya Fahman. Itu ya semuanya. Nih, belum lagi surah Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika ataukah fasholli li rabbika? Sholli pendek ya, perhatikan. Wanhar ataukah wanhar? Perhatikan ini. Wanhar berkurbanlah. Wanhar hardiklah, bentaklah. Nah, itu fatal juga tuh. Nah, ini dan seterusnya. Ada mahasiswa baru datang di Mesir, belum lama di Mesir, ke pasar.
kebelet buang air, nggak tahu besar apa kecil. Dia bertanya, Ainal hamam? Ditunjuki orang Mesir. Kamu belok sana, lurus sana, belok kanan, belok kiri, jauh pokoknya. Pas sudah sampai di sana, ternyata nggak ketemu toilet, nggak ketemu kamar mandi. Yang ditemui pasar burung. Rupanya salah ucap. Harusnya hammam, double mim, dibaca hamam tanpa double mim. Ini prinsip ya. Gitu. Jadi hammam beda dengan hamam. Tapi nggak pakai guna, nggak perlu antum baca Ainal hammam. Nggak perlu, itu khusus baca Quran. Gitu. Baik. Nah, dari sini maka kita harus mengambil pelajaran. Apa pelajaran itu? Ibro. Nomor 1 atau 2? 2 lagi. 1 atau 2? 2 lagi. 2 ya. Ya, ibroh itu yang benar pakai 2. Nomor 2. Jadi ibroh pelajaran itu nomor 2. Kalau ini jarum, maka kita ambil jarumnya. Begitu ya semuanya. Baik, Iya. jadi ibroh pakai ain ya. Ucapanlah ibroh, ucapan. Karena kita tahu bahasa Arab, ucapan ibroh. Jangan pakai ya. Kita harus ambil ibrohnya. Pantas nggak bisa ambil pelajaran. Ibroh diambil jarum. Nah, ini nanti bagaimana proses belajarnya, kita harus optimalkan pendengaran, penglihatan, dan seterusnya. Baik, tentang wakaf dan ibtidah, saya karena waktu terbatas, saya ingin contohkan satu saja. Ini banyak sebenarnya yang kita bahas, tapi karena waktu terbatas. Ini, saya pernah ketemu kasus teman saya, sahabat saya di tahun 98, waktu 98, waktu i'tikaf kita tilawah bergiliran, dan sampailah giliran teman saya sampai surah Ali Imran ayat 21. Kami baru belajar bahasa Arab dulu. Terus dia baca, Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qisti minan nas. Habis di sini nafasnya. Lalu dia ulang dari sini, alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Apa maknanya? Subhanallah. Ini masalah mengulang itu rawan sekali. Dia baca, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, membunuh para nabi dengan cara yang enggak dibenarkan, dan mereka membunuh orang-orang yang memerintahkan kepada keadilan di antara manusia. Masih benar. Tapi ketika dia mulai dari sini, orang-orang yang memerintahkan kepada keadilan di antara manusia, maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Loh, ini orang yang memerintahkan kepada kebaikan, kenapa kalau disiksa? Salah mengulang. Harusnya dari mana? Dari waya ketulun, dari wa. Tapi ternyata tidak semua wa bisa untuk dari tempat mengulang. Nggak semua wa. Saya juga dulu patokannya pakai wa. Dan akhirnya saya sendiri salah kasus di sini nih. Ketika menghafal surah Al-Mumtahanah ayat yang pertama, saya berhenti di wa iyyakum. Dan saya ulang dari wa iyyakum karena kuncinya dari wa. Ternyata maknanya salah. Wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum, itu jadi kalimat ancaman. Awas, hati-hati kalian. Jangan sampai beriman. Ternyata yang benar harusnya mengulang dari yukhrijunar rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Ternyata bukan pakai patokan wa. Ya, ini sekilas bahasan kita. Mohon maaf atas percepatan waktunya lewat 11 menit. Sekali lagi mohon maaf. Semoga bermanfaat dan semoga ada pertemuan yang lain. Luar biasa materi yang disampaikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.